pagi anak-anak kelas 7 siswa baru SMP Pogri 3 Yogyakarta. Gimana? Apa kabar semuanya? Wah, semangatnya terdengar sampai sini ya. Walaupun kita terpisahkan oleh jarak karena adanya pandemi COVID-19. Jadi teman-teman yang seharusnya menikmati sekolah baru, teman baru, guru baru, jadi harus belajar di rumah. Tapi tenang aja. Kami, Bapak Ibu Guru SMP Pogri 3, menyiapkan segala sesuatunya supaya teman-teman yang di rumah tetap bisa menikmati suasana sekolah baru, pembelajaran baru di SMP Pogri 3. Dan kebetulan hari ini Bu Indi dipercaya untuk membawakan sesi MPLS adalah hidup sehat dan bahagia selama pandemi COVID-19. Tentunya banyak pertanyaan, apa sih pandemi COVID-19? Terus apa sih harus kita persiapkan nanti untuk menuju new normal setelah adanya COVID-19 ini? Nah, tentunya bukan Bu Indi nanti yang menjawab, karena Bu Indi nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti kami sekolah sudah menyiapkan narasumber dari Puskesmas Gondokusuman 2 dulu ya. Nah, sebelum kita memulai untuk sesi pandemi hidup sehat bahagia selama masa pandemi COVID-19 ini, izinkan untuk narasumber hari ini untuk memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu nanti bisa memperkenalkan diri. Monggo. Ya, terima kasih Bu Indi. Ya. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman aja yang nyapa. Teman-teman ya. aja Biar biar kita kan masih sebaya. Iya, benar. Nah, buat teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Rani. Saya bertugas di Puskesmas Gondokusuman 2. Mungkin kalau yang teman-teman yang kelas 8, kelas 9 mungkin udah beberapa kali ketemu sama kita, apalagi kemarin sempat disuntik ya. Tenang, kalau yang kelas 7 nggak ada, nggak kebagian. Terima kasih untuk yang sekarang. Nanti kita akan membahas beberapa materi. Mungkin nanti ada teman yang lain juga langsung. Monggo, langsung perkenalkan diri. Oke, terima kasih Bu Indi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mufliha Fahmi. Teman-teman bisa panggil dengan Kak Lia. Saya psikolog di Puskesmas Gondokusuman 2. Baik, itu tadi sudah ada. Ini kayak ini Bu, Mbak, Kak atau juga Dr. Rani dan Kak Lia. Kak Lia. Oke, untuk pertama nih yang mau memaparkan dulu dokter atau Kak Fahmi, monggo. Boleh? Boleh. Nah, hari ini kita dengarkan dulu penjelasan Dokter Rani tentang kesehatan reproduksi. Jadi dengarkan baik-baik ya, karena ini pasti menarik sekali pembahasannya. Oke, silakan dokter. Ya, selamat siang teman-teman. Mungkin tentang reproduksi remaja, materinya beberapa teman-teman ada yang merasa malu atau tabu kalau mau membahas masalah ini, tapi kita di sini sama-sama belajar. Jadi nanti harapannya teman-teman tahu tentang kesehatan reproduksinya, tahu tentang alat reproduksinya, tahu untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya. Nah, mungkin nanti yang pertama kita bahas tentang kesehatan reproduksi. Di sini mungkin kalau kita ngomong tentang kesehatan reproduksi itu banyak pertanyaannya, banyak konotasinya. Ini apa yang mau dibahas ya kira-kira degan nih. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh, tapi ini nggak interaktif, jadi mungkin nanti by WA ya Bu. Iya, benar. Boleh by WA. Nanti tentang Kespro. Nah, kesehatan reproduksi itu intinya adalah cara kita mengetahui bagaimana kesehatan baik jasmani maupun rohani yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kita. Kita harus tahu alat-alat reproduksi kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki seperti apa. Karena kalau teman-teman kelas 7 ini kan mereka di usia remaja ya. Biasanya nyebutnya usia puber, usia pubertas. Nah, mungkin ada yang udah tahu remaja itu usia berapa sampai berapa. Nah, kadang mereka bingung nih. Remaja itu kalau umur berapa sih? Tapi kadang masih ada yang pengen umur 20 sekian pengennya disebut remaja ya Kak Mas? Iya. Kayak kita maunya dipanggil kakak terus ya. Maunya juga muda terus. Kita kan masih remaja usianya sama. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, atau mungkin ada juga yang masih bingung remaja umur berapa. Nah, remaja itu kisarannya antara umur 9 sampai, kalau dari WHO kita sampai 19 tahun. Tapi kalau kebalik, yang dari kemarin ke 19 tahun, tapi kalau dari WHO sampai 24. Jadi tenang, yang lain masih remaja akhir. Nah, kalau dari Kemenkes ini pembagiannya gini. Remaja dibagi remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Jadi kalau usia 9 sampai sekitar 12 tahun itu maksudnya usia remaja awal. Terus 13 sampai 15 tahun dia remaja tengah, nanti 16 sampai 19 tahun itu remaja akhir.
Kenapa dibagi kayak gitu? Itu di setiap tahap perkembangan remaja tadi ada beberapa perbedaan tahap perkembangannya. Yang pertama mungkin secara psikologis dan juga secara fisiknya. Perkembangannya apa aja? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya Bu ya tentang perkembangan remaja. Secara fisik apa coba? Misalnya laki-laki. Laki-laki apa perkembangan fisiknya? Misalnya yang kalian rasain perubahannya. Pertama mungkin yang laki-laki tumbuh kumisnya. Jakunnya mulai kelihatan. Suaranya semakin membesar atau suaranya makin ngebas ya. Kemudian ada pertumbuhan bulu-bulu halus di sekitar kemaluan dan juga di sekitar ketiak. Kemudian ada perubahan ukuran pada alat kelamin. Itu adalah beberapa hal yang dialami oleh semua remaja laki-laki. Walaupun nanti mereka akan mengalaminya itu mungkin agak berbeda. Ada yang sudah duluan, ada yang mungkin agak belakangan. Tapi selama masih di rentang usia yang normal, ya kita katakan masih normal. Kemudian satu hal, biasanya teman-teman kalau sudah usianya remaja ini, tahap perkembangan ini terutama yang laki-laki mungkin mereka kurang menyadari apa sih yang pertama terjadi pada saat perkembangan ini, apa yang menandai kalau mereka itu sudah masuk usia puber. Nah biasanya nggak begitu ngeh mereka, entah yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau yang laki-laki yang pertama adalah tadi ada pertambahan volume testis atau penambahan ukuran alat kelamin. Kalau pada yang perempuan coba apa yang biasanya dialami kalau pada perempuan? Haid ya. Ya pasti biasanya kalau perempuan yang dikeluarkan pertama kali sebetulnya adalah tentang haid. Haid ya. Padahal yang pertama kali dialami itu malah bukan haid. Oh. Mungkin masih ingat dulu Umumnya apa? apa? Yang pertama kali sebelum terjadi haid. Iya, saya sudah lama banget. Waduh, ketahuan. Nah, biasanya yang pertama kali terjadi adalah seorang anak ini masuki usia puber adalah dia ada pertumbuhan ukuran payudara. Pertumbuhan payudara yang paling utama, paling pertama yang menandai pubertas. Nanti setelah pertumbuhan payudara nanti akan diikuti dengan pertumbuhan bulu halus di sekitar ketiak dan juga di kemaluan. Baru nanti rata-rata sekitar 2 tahun setelah pertumbuhan payudara dia akan mengalami fase menstruasi. Nah itu. Jadi kadang-kadang mereka apa tandanya kalau teman-teman udah puber? Haid, menstruasi misalnya. Banyaknya seperti itu. Ternyata bukan haid yang pertama, tapi pertumbuhan payudara. Dan itu tahapannya itu akan seperti itu. Jadi misalnya pada teman-teman yang usia misalnya SMP kelas 1 masih ada yang mungkin belum menstruasi. Jangan khawatir. Kadang kan udah masuk sekolah nih, kok temanku udah ya, aku kok belum. Kadang mereka udah galau sendiri. Padahal itu dipengaruhi oleh usia pertama mereka mengalami pertumbuhan payudara. Jadi jangan khawatir kalau yang kelas 1 SMP kok belum dapat menstruasi. Biasanya kita evaluasi dulu kapan dia mulai ada pertumbuhan pubertas yang pertama. Berarti walaupun udah kelas 1 SMP tapi dia belum haid, itu nggak masalah ya, normal-normal aja ya. Karena memang belum waktunya. Yang penting kalau memang biasanya alarmnya kalau umur sekitar 15-16 tahun dia belum menstruasi, dan ini harus segera konsultasi. Kemudian selain pertumbuhan fisiknya itu ada lagi untuk yang laki-laki perempuan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Jadi ada yang namanya kita sebut pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan kan yang jelas yang bisa terukur, tinggi badan, berat badan. Kalau perkembangan itu lebih ke mental emosionalnya. Nah nanti kalau mental emosional Mbak Lian. Nah terus kemudian untuk tinggi badan berat badan nih, dia juga pada usia remaja ini akan mencapai pertumbuhan tinggi badan yang sangat optimal. Jadi buat teman-teman masih usia remaja seperti ini, kalau memang ingin meningkatkan berat badan yang optimal, ya harus pola makannya dijaga, olahraganya juga. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada faktor genetik. Tapi kalau mau memaksimalkan di usia sekarang, jangan sampai nanti usia 18-19 tahun baru bingung. Kok aku tingginya cuma sekian ya? Kok teman-temanku lebih tinggi? Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu untuk pertumbuhannya. Kemudian untuk dua-duanya, laki-laki maupun perempuan, pertumbuhan yang terjadi apalagi misalnya? Kalau perempuan biasanya soalnya mungkin lebih melengking. Kemudian pinggulnya mulai terbentuk. Menstruasi tadi udah ya biasanya rata-rata 2 tahun lah. Kemudian bisa jadi ada pertumbuhan jerawat bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian kalau laki-laki tadi yang belum kita sebut apa? Biasanya udah mulai bertanya-tanya nih.
Kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki Mungkin di rumah memikir ya, apa ya? Gitu. mau jawab dalam hati. Dalam hati aja. Biasanya mimpi basah. Oh iya iya. Jadi sebenarnya mungkin kalau di rumah dengan orang tua, ada beberapa orang tua yang sudah mulai mengajarkan kesehatan reproduksi saat anak-anaknya sudah mulai remaja, tapi banyak juga yang belum mengajarkan. Iya. Rata-rata malah yang perempuan biasanya diajarin. Oh iya. Kalau yang laki-laki ada nggak di rumah yang dikasih tahu sama orang tuanya? Malah Ini dia loh cuek kak, aja gitu ya, Dok, ya. ini loh kak, misalnya besok kamu kalau udah gede tuh ada kayak gini. Biasanya kan perempuan udah diajarin Iya. menstruasi. Nah seperti itu. Kalau mimpi basah memang normal terjadi pada laki-laki. Untuk usia pertamanya memang bervariasi. Ada yang mungkin SMP kelas 1, ada yang kelas 2, atau bahkan mungkin kelas 6 SD dia udah pernah mimpi basah. Oh. Dan itu wajar terjadi gitu. Kemudian kalau dari sisi psikologisnya sendiri, di setiap tahap perkembangan ini nantinya akan ada beberapa perkembangan emosionalnya. Misalnya kalau dulu anak SD usia 9 sampai 12-13 tahun gitu kan, misalkan berteman mungkin lebih banyak kalau yang laki-laki dan laki-laki, Iya. perempuan dan perempuan, gengnya itu masih yang perempuan dan laki-laki. Iya. Kemudian mungkin masih kalau untuk memutuskan misalnya ada permasalahan apa dia belum bisa. Terus kalau apa-apa harus disuruh, misalnya belum bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau nanti dia sudah mencapai usia SMP misalnya 14 sampai 16 tahun, biasanya dia sudah ada nanti perkembangannya. Ya kadang pengennya dianggap ada. Dia sudah mulai ingin eksis, ingin tampil, ingin dipandang sebagai seseorang yang mungkin unik dewasa ya belum, tapi juga sudah bukan anak-anak lagi. Biasanya seperti itu. Kemudian mungkin beberapa merasanya ada yang ngecap anaknya tuh ngeyel, bandel, padahal ya memang usia-usia sekarang memang mungkin perkembangan emosionalnya masih ingin apa ya, dia pengen emosinya mungkin masih tinggi, kemudian kadang bergaulnya juga gengnya mungkin kelihatan, walaupun mungkin nanti perempuan dan laki-laki mungkin udah mulai berbaur. Kemudian nanti biasanya kalau SMP ya udah mulai saling lirik. Nanti yang cowok mana ya nanti yang cantik, misalnya yang cewek, aduh kelasnya ada yang ganteng nggak ya, misalnya kayak gitu. Udah mulai ada rasa suka atau kagum sama lawan jenis, walaupun mungkin belum yang serius ya. Kemudian nanti kalau sudah masuk yang usia remaja akhir, biasanya mereka kalau berpikir mereka sudah lebih serius, misalnya nanti mau menentukan jurusan apa kalau kuliah, setelah SMA mau kerja atau mau kuliah, atau mungkin kalau sudah punya pacar biasanya udah lebih serius daripada kalau pas SMP, misalnya kayak gitu. Itu mungkin ya. Terus kalau tadi kan dijelasin katanya kalau puber itu pasti tumbuh jerawat. Itu kenapa sih Dok? Karena dulu saya juga ngalamin ya. Pertama kali haid jerawatnya tuh muncul banyak banget. Terus susah hilangnya. Itu apa karena udah hormonnya atau genetiknya atau kenapa Dok? Karena kan pasti remaja-remaja sekarang aku jerawatan sih kok jerawatan, bingung. Nah kalau jerawat tergantung jenis kulit, kadang beberapa memang ada yang ya udah baik-baik aja, maksudnya mau mens mau enggak dia nggak ada jerawat sama sekali. Tapi kalau jenis yang rata-rata yang berminyak ya, itu karena bisa jerawatan, karena pada saat kita mendapatkan menstruasi itu kan ada perubahan hormonal. Atau walaupun bukan pas mens, misalnya anak laki-laki kan juga tidak menutup kemungkinan dia sudah mulai muncul jerawat karena kelenjar minyaknya biasanya dia mungkin pola makan atau aktivitasnya yang banyak, kemudian kurang menjaga kebersihannya, atau mungkin kadang sering memegang muka. Nggak tahu ya tangannya bersih atau enggak. Apalagi di era pandemi kayak gini kan kita memang jangan sampai kayaknya semacam larangan lah untuk memegang muka, mata, hidung, kemudian mulut itu jangan sampai sering dipegang. Biasanya masalah hormonal. Gitu. Satu lagi pertanyaan Dok, gimana sih cara untuk menjaga kesehatan atau kebersihan alat reproduksi? Karena kan mereka mikirnya cuma udah ganti tanah dalam aja udah beres, padahal selebihnya kan kita nggak tahu nanti ada apanya gitu kan Dok. Itu gimana cara menjaga kesehatan atau kebersihan alat reproduksi? Nah biasanya kalau untuk jaga kesehatan alat reproduksi yang pertama harus menjaga kebersihannya. Jadi mandi minimal 2 kali sehari, kemudian harus sering ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian buat yang laki-laki nih harus ganti ya, bukan cuma dibalik.
Nah, misalnya kayak gitu. Buat yang laki-laki nih mungkin pada dibalik ya. Atau malah nggak ganti biar ngirit cuciannya, nggak boleh. Jadi tetap harus ganti pakaian dalamnya. Kemudian misalnya yang cewek pas lagi menstruasi nih harus sering ganti pembalutnya. Misalnya pas lagi banyak 4 jam udah kayaknya udah penuh nih, kayaknya udah basah nih, ganti. Ya. Kemudian kalau memang nggak pas lagi menstruasi, nggak usah pakai apa yang namanya panty liner, jadi pembalut yang tipis itu nggak disarankan. Kemudian kalau cebok ya arahnya kalau cewek dari depan ke belakang, jadi biar kuman yang dari belakang nggak masuk ke area wanita. Kemudian kalau untuk cuci organ kewanitaan nggak perlu pakai yang sabun-sabun macam-macam itu, nggak usah. Wangi-wangi itu ya. Nggak usah, cukup air bersih aja. Gitu. Dari dokter spesialis kandungan pun nggak rekomen kalau pakai yang minyak sabun-sabun sirih atau sabun apa itu nggak usah. Cukup air bersih aja. Kemudian pakai pakaian yang menyerap keringat, pakai cadar yang menyerap keringat yang bahannya katun. Kemudian jangan terlalu sering menggunakan pakaian yang ketat. Apalagi biasanya kalau teman-teman kan suka pakai celana jeans ya. Nah, misalkan bepergian silahkan pakai celana jeans, tapi nanti udah sampai rumah ya ganti ya, karena kan kalau jeans untuk ininya dia kurang elastis, kemudian untuk sirkulasi udara juga kurang bagus. Itu. Kemudian kalau yang mungkin teman-teman yang cocok senang futsal malam atau sore gitu, pulang ya harus mandi. Gitu. Ganti, karena harus semua ganti gitu. Ya, saat olahraga pasti dia keluar keringat kan. Jadi walaupun sudah mandi tetap harus ganti. Walaupun mungkin tadi sudah ganti. Saya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang laki-laki ya tetap kita sarannya harus disunat. Jadi untuk menjaga kebersihannya. Jadi kita kan untuk kebersihan mengurangi resiko kotoran yang menumpuk di sekitar alat kelamin. Kemudian yang kedua juga nantinya mengurangi resiko infeksi di sekitarnya. Kalau untuk sunat itu ada range umurnya nggak sih? Harus umur sekian sampai sekian? Enggak sih, untuk keharusan kesiapan berapa, aja gitu ya? Iya. Bahkan kalau yang skala-skala ini memang misalnya untuk mengurangi trauma, mungkin masih kecil dia udah disunat. Sekarang ada yang baru lahir aja langsung disunat. Bayi Gitu. udah disunat karena itu tadi mengurangi trauma misalnya. Paling kalau udah gede, udah SD kan takut. Atau bahkan kalau yang sampai belum sunat, aduh maju mundur mau disunat misalnya kayak gitu. Biasanya itu. Satu lagi Dok, tadi kan yang perempuan itu kan tidak disarankan untuk menggunakan panty liner. Nggak tahu ini pertanyaan dari saya atau mungkin teman-teman juga ya. Karena kan perempuan kan kadang ada putihan, kadang ada segala macamnya. Pasti kan kita mikirnya udah daripada sana dalamnya basah atau apa kita pakai panty liner. Kenapa sih nggak disarankan untuk menggunakan panty liner? Kalau pakai panty liner mungkin kita ngerasanya kering ya. Cuman ternyata karena panty linernya dia nyerap cairan ya. Nah itu kadang malah kita nggak sering ganti, di situ malah lembab, jadi banyak bakteri yang mungkin bisa tumbuh subur di situ. Justru malah bikin bakteri ya Dok? Jadi gitu. sebenarnya keputihan juga ada dua macam sih. Ada keputihan yang normal, yang fisiologis, ada juga yang nggak normal. Yang normal biasanya beberapa teman-teman kalau mau menstruasi atau setelah menstruasi itu mengalami kayaknya kayak kebutuhan nih. Nah, biasanya warnanya masih jernih, nggak ada bau, nggak ada gatalnya. Tapi kalau dia sudah merasa keputihannya warnanya beda ya, misalnya agak kekuningan atau agak kehijauan, atau warnanya kayak susu yang diendepin semalam, biasanya kan ada putih, ada pecah-pecah susunya, seperti itu. Kemudian ada gatalnya, entah gatal ringan atau sedang, atau mungkin dia udah ada baunya, bau amis atau bau busuk, itu udah yang nggak normal. Nah itu harus segera periksa, karena kan kita harus cek lebih lanjut apakah memang ini karena bakteri, virus. Nah itu nanti biasanya penyebabnya karena lembab itu tadi. Kadang karena terlalu sering pakai panty liner atau karena cebok. Biasanya harusnya kan cebok, setelah cebok dilap pakai tisu. Kadang dia masih basah, dia nggak ganti cat dalam. Nah itu bahkan malah bisa itu yang bikin keputihannya karena kurang bersih, higienitasnya kurang. Oke, banyak pertanyaan banget ya Bu. Nah, apa nanti kalau saya tanya nanti setelah ini berakhir saya tanya-tanya sama kita. Konsultasi lanjut. Iya. Oke, untuk selanjutnya dari tadi yang satu dicuekin Kak. Saya malah yang paling bersemangat tadi. Oke, untuk selanjutnya tadi kita sudah diberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, yang kali ini kita diberikan pelajaran tentang kesehatan mental, ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi anak-anak ini
udah aku pengen sekolah tapi nggak sekolah-sekolah, mesti kan mereka bosan di rumah sedangkan mereka nggak boleh keluar rumah. Oke, langsung aja kita langsung mendengarkan penjelasan dari Kak Lia. Ya, oke. Ya, monggo. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang akan menyimak tayangan ini. Kita masuk ke dalam materi menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Kalau misalnya kesehatan fisik itu mungkin teman-teman sudah sering banyak dapat penyuluhannya atau sosialisasinya seperti itu ya. Tapi untuk kesehatan mental saya pikir nggak begitu banyak dibicarakan. Padahal yang disebut dengan sehat itu nggak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Gitu. Karena antara emosi dan fisik kita itu saling terhubung. Ada terjadi sesuatu di fisik kita itu akan pengaruhi emosi kita, dan apa yang terjadi pada emosi kita akan pengaruhi fisik kita. Jadi makanya sekarang kampanyenya WHO kan tidak ada sehat tanpa sehat mental gitu. Jadi nonsense ketika kita sangat memperhatikan kesehatan fisik tapi mengabaikan kesehatan mental itu sama aja dengan bohong. Orang mikirnya di luar sehat Sehat aja. Tapi nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu kan. Itu kira-kira yang harus dipahami oleh adik-adik yang pertama. Saya ingin menyambung sedikit tadi yang disampaikan oleh Dr. Rani, bahwa dari tadi yang disampaikan oleh Dr. Rani kan masalah kesehatan reproduksi, bagaimana ketika remaja itu mengalami perubahan secara fisik. Nah, tadi yang saya katakan bagaimana fisik berpengaruh pada emosi, pada perkembangan pubertas itu, kemudian teman-teman juga akan mengalami perubahan kondisi mental emosional. Jadi nggak hanya yang berubah tuh nggak hanya secara fisiologis, misalnya payudara jadi semakin besar atau suaranya laki-laki jadi lebih besar, nggak hanya perubahan itu yang terjadi, tapi juga kondisi emosionalnya. Nah, jangan happy dulu. Ada banyak anak-anak di penghujung, anak-anak berpikir kayaknya enak jadi remaja, pengen deh jadi remaja gitu-gitu kan mikirnya. Ya seperti remaja ingin jadi dewasa. Seperti itu. Tapi jangan senang dulu. Karena menjadi remaja itu juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang bukan hal yang mudah dijalani. Karena tanpa masalah pun, tanpa ada masalah yang jelas sekalipun, remaja kemudian merasa tidak nyaman atau merasa sedih tiba-tiba mungkin, terus kemudian berkonflik dengan orang tua, dengan teman, itu yang seringkali terjadi. Sebenarnya bukan karena apa-apa. Ketika teman-teman mengalami ini bukan hal yang buruk, bukan hal yang salah menjadi seorang remaja, tapi itu konsekuensi dari pubertas itu tadi. Jadi seperti alami teman-teman mengalami menstruasi, mimpi basah, perubahan fisiologis, seperti itu juga teman-teman alami ketika remaja merasa kesal, marah tiba-tiba, sedih tanpa sebab, dan itu nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Cukup disadari bahwa fase perkembangan teman-teman itu lagi berada dalam posisi remaja, dan alami remaja untuk merasakan emosi-emosi seperti itu. Tinggal sekarang ada bagaimana teman-teman remaja ini mau mengenali emosi itu, mau mengakui, menyadari, dan bisa menyelesaikannya. Mungkin nggak yang selesai banget gitu, tapi setidaknya teman-teman remaja punya kanal emosi untuk menyalurkan emosi itu tadi. Terserah dengan cara apapun. Ngobrol dengan teman bisa, ngobrol dengan orang tua bisa, kalau nyaman ngobrol sama guru BK juga bisa. Kalau misalnya segan untuk berinteraksi, sulit terbuka dengan orang lain, bisa kok dengan misalnya nulis diary, bisa juga dengan, kalau sekarang zamannya Facebook, Instagram nulislah di caption juga nggak apa-apa, tapi perhatikan. Jadi bukan mentah-mentah emosi kita disampaikan begitu, bukan marah-marah, tapi olahlah rasa itu, olahlah emosi itu jadi sesuatu. Oke, sekarang kita masuk ke tema menjaga kesehatan mental saat pandemi ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa remaja tanpa masalah sekalipun dia udah akan merasa tidak nyaman. Apalagi ini stresornya jelas-jelas ada gitu. Tantangannya tidak hanya, ada banyak aspek yang membuat remaja mungkin jadi cemas di sini gitu kan. Pertama, remaja itu ada hal yang ini sebenarnya juga dikeluhkan oleh orang tua. Tapi sebenarnya ini normal dan orang tua sebenarnya nggak perlu cemas dengan ini. Bagaimana anak remaja itu tampak menjauh dari orang tua. Jadi kayak dianggap anakku kok sekarang udah sendiri-sendiri, sibuk dengan temannya. Itu sebenarnya konsekuensi perkembangan yang normal sebenarnya. Karena tipikal remaja memang kemudian awalnya ketika anak-anak dia dengan orang tua, sumber ininya adalah orang tua. Kelompok utamanya orang tua misalnya begitu. Ketika dia remaja kemudian memisahkan diri dan menjadikan teman atau peer groupnya sebagai sumber pengetahuan utama atau masalah kenyamanan gitu-gitu. Dan itu nggak masalah karena memang itu tipikal remaja. Tapi karena pandemi, otomatis hubungan ini akan sulit gitu. Maksudnya akan sulit karena ketemu teman-teman susah. Mau misalnya juga via virtual atau Zoom atau apapun itu, ada banyak yang kemudian pernah konsultasi online mengatakan itu tuh nggak cukup gitu loh. Merasa nggak terpuaskan. Aku tuh pengen ketemu kangennya. Bisa membuat kangennya. Jadi aku tuh pengen ketemu loh, pengen happy dengan teman-teman seperti itu. Tapi kemudian terhambat karena masalah pandemi gitu ya.
di satu sisi mereka terpaksa harus dengan orang tua kan, Iya. padahal ngerasa nggak nyaman sama Iya. orang tua gitu kan. Ya ini sebenarnya isunya dengan orang tua juga, tapi ini kan untuk adik-adik. Nah, Iya. apa nih yang kira-kira bisa dilakukan di saat di posisi seperti ini? Iya. Belum lagi mungkin tantangan orang tua. Mungkin orang tua juga bisa jadi di masa pandemi ini merasa tidak baik-baik saja, yang itu Iya. kemudian berimbas pada perilaku mereka, Betul. cara mereka memperlakukan anak. Iya. Jadi stresor bagi remaja ini juga sangat besar. Penelitian terakhir tentang gambaran profil kecemasan kita semua ini menghadapi pandemi itu hasilnya adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap kecemasan di masa pandemi adalah remaja Iya. dan dewasa muda. Jadi semakin usianya kecil, ya benar ya, semakin muda, semakin besar kecemasan dalam menghadapi pandemi ini. Oh, gitu. Ya karena itu tadi ada banyak stresor, termasuk sekolah ini juga jadi masalah gitu kan. Apa sih, kita terbiasa senang ketemu dengan Iya. teman-teman, apalagi usia ini adalah usia mereka yang bersosialisasi, tapi kemudian harus di rumah Iya. masing-masing. Belajar pun online di depan Iya. laptop itu juga rasanya mungkin berbeda Iya. dengan pola belajar konvensional gitu kan. Jadi ada banyak tantangannya. Lalu bagaimana nih kita harus menangani itu? Semua stresor ini harus bagaimana? Otomatis kita nggak punya jalan lain selain harus beradaptasi. Kata kunci adaptasi adalah menerima. Sebelum adaptasi ada penerimaan dulu. Terima nggak teman-teman dengan situasi pandemi ini? Terima nggak teman-teman dengan perasaan cemas, kangen teman-teman? Apa itu nggak aku biasa aja kok. Aku nggak apa-apa, aku nggak sedih misalnya. Tanpa tahu dengan emosi dia yang sebenarnya. Emosi itu diakui dulu aja deh, dikenali, diakui, diterima. Setelah itu baru kemudian kita melakukan sesuatu yang bisa mengatasi emosi itu tadi. Kalau memang kecewa, kalau memang sedih, kalau memang kangen, jujur dengan diri sendiri, terima itu, baru kemudian kita bisa solve, entah dengan ngobrol dengan orang lain, entah dengan menulis diary, entah dengan apapun. Tapi sebelum melakukan, nggak usah terburu-buru menghilangkan semua emosi negatif. Yang pertama diterima dulu, disadari, diterima dulu, baru kemudian kita melakukan usaha untuk mengatasi. Untuk netral lagi tuh gimana gimana caranya, itu dulu. Jadi berartinya penerimaan yang perlu dilakukan, baru kemudian adaptasi artinya kita harus set ekspektasi kan, akhirnya harus menginikan harapan kita. Kalau misalnya yang ideal itu adalah bertemu dengan teman-teman, berkumpul, ngobrol gitu. Sekarang set ekspektasinya, syukurilah kalau masih bisa zoom-zooman. Syukurilah masih bisa WA, masih punya kuota ya, benar-benar. Masih komen-komen di Instagram misalnya seperti itu. Udah deh, diturunin aja standarnya gitu. Karena semakin kita berharap sesuatu yang ideal dan itu nggak tercapai, semakin kemudian kita merasa kecewa. Saya beberapa waktu lalu sempat baca unggahannya Dr. Jimmy Ardian, itu salah satu ini ya, influencer. Influencer dunia kesehatan mental gitu. Ada satu hal yang, ya benar ya Mbak ya, sekarang SPKJ deh ya. Jadi ada hal yang menarik yang dia sampaikan, bahwa ada 4 pilihan yang bisa kita pilih ketika kita mengalami masa sulit. Yang pertama adalah kita mengubah situasinya. Ini situasi apa? Situasi pandemi. Bisa nggak kita mengubah ini jadi tidak pandemi? Kan enggak, itu di luar kontrol kita gitu kan. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya bisa apa, mau apa gitu kan. Kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, kita bisa melakukan yang kedua. Yang kedua itu adalah kita mengubah respon kita. Respon kita artinya begini, ketika ada pandemi, kita tuh rasanya gimana sih? Sebel, marah, kecewa gitu misalnya. Kita bisa kok mengubah ekspektasi kita, mengubah respon kita terhadap stimulus itu. Ketika yang kita inginkan adalah ketemu, kita bisa mengubah, nggak apa-apa deh, WA aja, nggak apa deh, video call. Apa. Jadi diri kita yang diatur, diri kita yang dikendalikan. Kalau misalnya itu pun nggak bisa, kita tetap nggak terima misalnya. Ada lagi yang ketiga yaitu kita menerima situasi ini apa adanya, tanpa penilaian, tanpa ada emosi negatif atau positif. Penilaian deh, nggak ada penilaian, cukup netral memandang ini gitu misalnya. Nggak ada penilaian yang negatif, nggak ada penilaian yang positif. Karena yang memicu emosi itu adalah pikiran kita sebenarnya. Apa penilaian kita terhadap suatu peristiwa itu yang kemudian pengaruhi emosi kita. Nah, caranya ya nggak usah dinilai apa-apa. Ya pandemi aja, lalui aja. Jalani aja gitu. Jalani aja. Kalau belajar di rumah ya udah belajar di rumah, udah gitu aja gitu kan. Nah, yang terakhir, kalau itu juga nggak bisa, kita nggak bisa netral gitu misalnya. Ada yang terakhir, dan ini pilihan juga sebenarnya. Pilihannya adalah tetap menderita. Teman-teman jangan lupa bahwa tetap menderita itu juga pilihannya teman-teman. Begitu kira-kira. Nah, itu tadi yang harus dilakukan. Terus kemudian mungkin satu tips saja yang paling praktis yang bisa teman-teman terapkan adalah bikin jadwal harian. Rutinitas itu penting. Tetap dengan rutinitas kita. Ini tantangan kita ya. Kalau misalnya selama ini harian kita itu rutinitas kita diatur oleh sekolah misalnya. Ini saatnya teman-teman belajar untuk mengatur rutinitas sendiri, bikin jadwal sendiri. Bahkan cobalah ganti cara pandangnya. Kalau misalnya ini menyebalkan,
Tapi kan ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kita punya ruang dan kita punya waktu untuk melakukan hal yang kita suka. Kita juga bisa belajar hal baru gitu kan. Isilah hari-hari itu dengan kegiatan yang positif atau apapun yang teman-teman suka, dan atur kegiatannya. Jangan cuma ngegame doang atau nonton drakor doang misalnya seperti itu ya. Jangan seperti itu. Karena begini, kenapa rutinitas penting? Kenapa jadwal harian ini penting? Karena ketika kita nggak punya hariannya itu nggak jelas, ketika kita nggak punya banyak hal untuk dilakukan atau dipikirkan, sangat rentan bagi pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Mudah banget, karena manusia itu sifatnya memang lebih mudah kepikiran hal yang negatif daripada yang positif. Ketika teman-teman nggak melakukan apapun, ya udah gampang tuh, entah mikir nanti kayaknya aku nggak bermakna deh, kayaknya aku nggak berharga, kayaknya aku salah, misalnya seperti itu gampang banget muncul pikiran seperti itu. Rutinitas akan membantu kita, menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya gitu. Terus yang terakhir, kalau teman-teman memang kesulitan, ada masalah mental emosional yang dirasa sulit untuk diatasi sendiri, teman-teman bisa datang ke puskesmas lalu konsultasi ke psikolog, karena setiap puskesmas yang ada di kota Yogyakarta itu ada psikolognya. Teman-teman bisa mengakses layanan itu. Gitu Mbak. Terus pertanyaan satu nih Kak, kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan mau tidak mau anak-anak harus PDR, belajar dari rumah. Otomatis kan suasananya tidak seperti di sekolah. Belum nanti harus bangun pagi sesuai jadwal, tambah orang tua ngomel-ngomel, belum ngumpul tugas masih dari gurunya dan lain sebagainya. Terus kan anak kayak, ih kenapa sih harus gini loh, bosen atau marah gitu. Gimana sih cara mengatasinya supaya walaupun di rumah tuh kita tetap enjoy aja, seneng aja gitu kan, kadang karena banyaknya ya gitu. Oke. Kalau soal ini isu di semua tingkat sekolah sebenarnya, dari PAUD sampai kuliah sebenarnya. Kalau kuliah mungkin nggak terlalu ya, sampai SMA lah ini isunya sama. Dan ini nggak bisa dari hanya satu sisi anak-anaknya aja gitu kan. Ini butuh kerjasama juga sama orang tua. Tapi anak-anak sebenarnya bisa diajak untuk berpikir, ketika ini nggak kamu lakukan, perasaanmu sekarang gimana? Nggak enak? Perasaanmu oke nggak? Perasaanmu nyaman nggak? Enak nggak? Gitu kan. Kalau misalnya nggak enak, kamu menolak untuk melakukan ini, nanti tambah enak nggak perasaanmu? Atau kamu jadi tambah nggak enak gitu kan. Pikirkan ada dampaknya langsung ke diri kita gitu kan. Bahwa ketika kita menunda, ketika kita menolak situasi ini, kita menolak, ngapain sih harus di rumah, ngapain sih harus ada tugasnya, ini tuh berasa liburan atau apalah alasannya seperti itu ya. Semakin menolak, teman-teman harus tahu, semakin teman-teman itu menolak sesuatu, semakin perasaannya nggak enak dan semakin segala hal jadi nggak berjalan dengan lancar gitu kira-kira. Jadi saya sih yakin anak-anak itu, adik-adik ini sebenarnya punya potensi di dirinya. Dia tahu mana yang baik, mana yang enggak, dan dia bisa kontrol dirinya sebenarnya. Tinggal kemudian juga harus ada support dari orang tua, sekolah untuk kemudian memaksimalkan potensi itu. Mereka nggak akan yang, saya pikir nggak akan yang selalu malas nggak suka atau apa, nggak gitu. Pasti di pikirannya sendiri, aku tahu kok yang terbaik buatku apa, aku mau apa tuh aku ngerti gitu sih. Itu tadi dari anak-anak. Mungkin kan ada juga orang tua siswa yang ikut menonton juga hari ini. Saya juga sebagai orang tua sih, anak saya juga beda. Apalagi anak saya baru kelas 1 SD, tahu sendiri kan dari TK ke SD suruh belajar susah banget segala macam, belum nanti masih mikir main, game dan lain sebagainya. Gimana sih caranya supaya sebagai orang tua kita sabar gitu, kadang karena kan pasti orang tua yang nonton nanti juga iya juga supaya kita nggak terlalu marah-marah sama anak, nggak terlalu memaksakan sama anak. itu tantangan saya juga Mbak. Anak saya juga masuk kelas 1 SD kan tahun ini. Dan ini juga kemarin kebetulan saya juga ikut perkumpulan orang tua ya di sekolah anak. Itu salah satu keluhan yang nyaris semua orang tua menyampaikan itu. Ini gimana? Ini baru masuk sekolah kok udah langsung di rumah. Transisinya tuh nggak smooth gitu dari TK ke SD. Anak saya bahkan merasa dia masih TK. Iya benar. Kesulitan di sana. Kemarin kebetulan saya juga ditanya tentang ini. Prinsipnya gini, balik tadi yang saya sampaikan di awal Mbak. Kita tuh terima nggak sih kondisinya seperti ini? Kita sebagai orang tua, terima nggak kondisinya tuh begini gitu? Atau kita menolak? Atau kita menolak gitu ya? Tapi kita menolak pun kita nggak punya pilihan, nggak mengubah apa-apa. Kita menolak kondisi ini, kita juga nggak mengubah apapun, nggak terjadi apa-apa juga gitu kan. Nah makanya yang paling penting kalau kita berharap anak-anak bisa lancar belajarnya dalam melalui masa pandemi, syaratnya adalah orang tua beradaptasi dengan situasi ini. Orang tua menerima dan beradaptasi dengan situasi ini. Beradaptasi artinya ini kan hal baru Mbak. Ini hal baru, kita juga orang tua juga berusaha masih style gaya lah, masih gimana ya, yang pas tuh gimana ya dengan anak-anak. Ini kan masih uji coba, kayak trial and error gitu ya. Kita itu kan nggak bisa berharap sesuatu sempurna pada awalnya.
ini fase trial and error dan kita nggak bisa langsung bisa diterapkan pada anak. Ketika misalnya ada hal-hal yang tidak efektif, anak jadi kayak masih belum mau belajar dan lain-lain, ya udahlah terima aja, emang baru dicoba seperti itu kan. Makanya ini set ekspektasi yang penting bagi orang tua, set ekspektasi jadi hal yang paling penting gitu kan. Karena gini, masa pandemi ini sulit buat semua, nggak cuma buat kita sebagai orang tua, tapi buat anak-anak ini juga bukan hal yang mudah gitu kan. Dan semua orang saat ini terdampak gitu kan karena pandemi. Kita nggak bisa pasang standar yang sama setelah dan sebelum pandemi. Kita nggak bisa memaksa anak, kamu harus begini sama dengan standar kita dan sebelum pandemi. Mau nggak mau kita semua harus menurunkan standar sebenarnya, menurunkan ekspektasi sebenarnya. Ini tuh udah berat loh, udah susah loh. Bahkan yang saya sampaikan kepada yang penanya sebelumnya, yang saya sampaikan cuma ini tuh udah berat, udah sulit gitu kan. Bahkan kita sehat dan bahagia aja udah cukup. Gitu kira-kira. Buat para orang tua jangan suka maksa anak-anak, jangan suka marah ya. Termasuk untuk saya juga. Oke, itu tadi penjelasan tentang kesehatan reproduksi remaja, ada juga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Penutup terakhir nih, mungkin ada dari Dokter Rina atau dari Dokter siapa? Rani, maaf Dokter Rani atau Kak Lia, ada pesan penutup nggak sih buat teman-teman semua? Mungkin buat teman-teman semua, kalau memang ada permasalahan, ya setiap orang, apalagi remaja mungkin banyak masalahnya ya. Dari perubahan dirinya juga udah mungkin dia ada merasa mungkin kurang nyaman, atau mungkin untuk adaptasi dia mungkin ada yang merasa agak susah, atau mungkin ada masalah dengan orang tua ataupun teman. Kalau memang sekiranya belum bisa konsultasi dengan guru BK misalnya karena mungkin baru perkenalan, belum dekat ya, mungkin boleh kok kalau nanti mau konsultasi ke puskesmas, kebetulan Puskesmas Gondokusuman 2 kita ada namanya PKPR, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Nanti masalah apa saja silahkan, masalah tentang kesehatan atau mungkin tentang gizi. Nah nanti ada mungkin sesi berikutnya kalau mau konsultasi tentang gizi, mau pengaturan pola makan, diet misalnya, atau konsultasi psikologi, silahkan bisa datang ke puskesmas mumpung masih belajar dari rumah ya, jadi mungkin waktunya bisa fleksibel. Atau mungkin kalau mau konsultasi via online, mungkin kalau Mbak Lia mungkin ada waktunya juga bisa. Gitu. Itu pada kali ya. Oke, pesan saya mungkin nggak khusus untuk anak-anak ya, tapi juga untuk orang tua, buat kita semua. Pesannya untuk kita semua. Pesannya seperti ini, bahwa segala sesuatu hal itu pasti ada ujungnya. Sekalipun sesuatu itu tampak gini-gini aja, nggak berubah, pandemi ini tidak berakhir, tapi di dunia ini nggak ada yang nggak berakhir. Perjalanan hidup kita dinamis, jadi tetap semangat semuanya deh. Yang penting kerjanya tetap semangat ya dokter. Oke, itu untuk obrol-obrol kita untuk part 1 ini, karena nanti masih ada lagi narasumber dari Puskesmas Gondokusuman. Banyak banget pasti pertanyaan-pertanyaan yang sudah terutama saya siapkan ya. Oke, gitu aja dari Dokter Rani dan Kak Lia. Tunggu ya, dadah.